di jantung desa terpencil Ponorogo, tersimpan sebuah rahasia hitam tentang dahadak merak tua milik keluarga Maestro Warokromo, bukan sekadar kayu dadap dan kulit harimau. Topeng ini konon memiliki denyut nadi sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, warga bersumpah mendengar suara geraman rendah dari dalam gudang jati yang terkunci rapat. Seolah ada binatang buas yang sedang kelaparan di balik tumpukan kain mori usang. Tio, seorang kolektor artefak ambisius dari Jakarta, datang dengan tumpukan uang untuk membawa pulang topeng tersebut. Baginya, mistis hanyalah komoditas bisnis. Tanpa mengindahkan peringatan penduduk desa tentang pajak nyawa yang belum dibayar selama 3 dekade, Tio nekat memindahkan sang singo barong ke galeri pribadinya di tengah kota yang bising, memutus rantai ritual yang selama ini menidurkannya. Malam pertama di galeri, suasana berubah mencekam. Suhu ruangan turun drastis hingga mencapai titik beku. Sementara aroma amis darah segar mulai menyeruak dari bulu-bulu merak yang seharusnya sudah mati puluhan tahun. Kamera tersembunyi menangkap bayangan hitam setinggi 2 meter yang berdiri tegak di depan topeng. Namun saat diperiksa, ruangan itu kosong melompong, hanya menyisakan jejak cakar di lantai marmer. Teror mulai memakan korban ketika seorang penjaga malam ditemukan tewas dalam posisi aneh. Seolah tulangnya dipatahkan secara paksa untuk meniru gerakan tarian reog, matanya melotot putih. Dan di dalam mulutnya ditemukan segenggam kembang kantil yang masih segar. Polisi bingung. Namun Tio mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hidup dan menuntut pengakuan kembali atas tahtanya. Dalam mimpinya, Tio melihat sejarah kelam pembuatan topeng itu. Ribuan tahun lalu, seorang warok sakti mengikatkan jiwa harimau penguasa hutan ke dalam kayu tersebut menggunakan darah musuh-musuhnya. Topeng itu bukan alat peraga, melainkan penjara bagi entitas purba yang hanya bisa ditenangkan dengan tetesan keringat dan darah dari sang pemegang estafet yang sah. Topeng itu mulai bertransformasi. Kulit harimaunya yang dulu kusam kini terlihat berminyak dan hangat saat disentuh. Tio sering terbangun dan menemukan dirinya sendiri berada di depan topeng tersebut dalam keadaan trans. Dengan tangan yang gemetar memegang keris pusaka. Singo barong itu seolah membisikkan janji kekuasaan, asalkan Tio bersedia memberikan wadah baru. Kejadian semakin ekstrim saat pertunjukan seni di pusat kota digelar. Tio, yang didorong oleh obsesi gila, memutuskan untuk memamerkan topeng tersebut di atas panggung. Namun, saat musik gamelan ditabuh dengan irama selandro yang cepat, atmosfer berubah menjadi berat. Penonton merasa sesak napas, seolah udara dihisap habis oleh sesuatu yang tak terlihat di tengah panggung. Tiba-tiba, sang pemikul reog seorang pria kekar yang sudah terlatih mulai melolong seperti binatang. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan harimau yang menggetarkan kaca-kaca gedung. Tubuhnya mulai membesar, otot-ototnya menonjol hingga kulitnya robek. Sementara topeng kayu itu perlahan menyatu dengan wajahnya, menyerap daging dan tulang sang penari. Kekacauan pecah. Singo barong yang telah hidup kembali itu melompat ke arah kerumunan. Gerakannya bukan lagi tarian, melainkan perburuan. Setiap ayunan kepalanya yang seberat 50 kg menghancurkan apapun yang dilewatinya. Merak-merak di atasnya bukan lagi hiasan, melainkan ribuan mata yang menatap mangsa dengan penuh kebencian terhadap peradaban modern yang telah melupakan akarnya. Tio mencoba lari, namun pintu keluar galeri terkunci oleh kekuatan gaib. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan Warokromo yang telah meninggal. Sang maestro muncul bukan untuk menolong, melainkan untuk menertawakan keserakahan Tio. Kesenian ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihormati, bisik sang roh sebelum menghilang menjadi asap kemenyan. Seluruh galeri kini berubah menjadi hutan jati purba di dimensi lain. Tio terjebak dalam labirin waktu di mana ia dipaksa menyaksikan setiap tetes darah yang pernah tumpah demi terciptanya topeng tersebut. Ia melihat para penari zaman dulu yang mengorbankan kewarasan mereka demi mencapai titik nol, di mana manusia dan hewan buas menyatu dalam harmoni yang mengerikan. Singo barong itu kini berdiri tepat di hadapan Tio, nafasnya panas, berbau bangkai dan tanah basah. Topeng itu mulai berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang menggetarkan jiwa. Ia menuntut janji darah yang sempat terputus. Ternyata,
Leluhur Tio adalah pengkhianat yang mencuri topeng ini dari desa asalnya ratusan tahun lalu. Dan kini saatnya hutang itu dilunasi. Dalam upaya terakhirnya untuk bertahan hidup, Tio mencoba membakar topeng tersebut. Namun, api yang ia nyalakan justru berwarna hijau dan tidak membakar kayu dadap itu sama sekali. Malah, api itu merambat ke tubuh Tio, bukan untuk membakarnya menjadi abu, melainkan untuk menyegel jiwanya ke dalam topeng sebagai penghuni baru yang akan menggantikan posisi sang iblis harimau. Pagi harinya, galeri itu ditemukan dalam keadaan sunyi. Tidak ada mayat, tidak ada darah, hanya Tio yang duduk bersila di tengah ruangan dalam kondisi kaku seperti patung. Kulitnya pucat seperti kayu, dan matanya selalu terbuka lebar, menatap lurus ke arah pintu masuk. Di belakangnya, topeng reok itu terlihat lebih megah dan lebih segar dari sebelumnya. Berita tentang hilangnya Tio dan keanehan galeri tersebut meledak di media sosial. Orang-orang berbondong-bondong datang, menganggapnya sebagai aksi pemasaran yang jenius. Mereka tidak tahu bahwa setiap pengunjung yang datang memberikan energi baru bagi sang Singo Barong. Topeng itu kini memiliki ribuan mata baru untuk mengawasi dunia manusia. Seorang ahli spiritual yang melihat foto galeri itu di internet menyadari ada yang salah. Ia melihat bahwa posisi bulu merak pada topeng tersebut berubah setiap jamnya, seolah-olah topeng itu sedang bernapas secara perlahan. Ia memperingatkan bahwa jika topeng itu tidak dikembalikan ke tanah asalnya sebelum gerhana bulan, gerbang dimensi akan terbuka lebar. Malam gerhana tiba. Kota besar itu menjadi sunyi senyap, listrik padam secara serentak. Dari dalam galeri, terdengar suara gamelan yang sangat keras, namun tanpa penabuh. Suara itu menggema dari gedung tinggi, memanggil jiwa yang haus akan mistisisme untuk berkumpul dan tunduk pada sang penguasa hutan yang kini telah menjadi penguasa kota. Pelajaran pahit bagi manusia modern, budaya bukan sekadar tontonan atau barang koleksi. Di balik setiap simbol ada kekuatan yang telah hidup ribuan tahun sebelum teknologi ada. Reok bukan hanya sekedar tarian, ia adalah representasi dari ego kekuatan alam. Dan sisi gelap manusia yang jika tidak dikendalikan dengan rasa hormat, akan berbalik memangsa pemiliknya. Tio kini selamanya terjebak. Jiwanya meronta di dalam serat kayu dadap, merasakan setiap gesekan bulu merak dan beratnya beban sejarah. Ia bisa melihat dunia luar, namun tidak bisa bersuara. Ia menjadi saksi bagaimana satu persatu orang yang sombong mulai mendekati topeng itu. Bersiap untuk menjadi korban selanjutnya dalam lingkaran setan yang tak berujung. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan peringatan. Di sebuah gudang di pinggiran kota, sebuah peti kayu baru sedang dibuat untuk pengiriman selanjutnya. Dan di dalam kegelapan peti itu, sepasang mata kuning menyala kembali, menunggu tangan serakah lainnya untuk membuka tutupnya. Singo Barong tidak pernah mati, ia hanya menunggu untuk dibangunkan kembali.